Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Selamat pagi Bu Guru. Gimana kabar kalian hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Hari Bu. ini masuk semua? Hari ini masuk semua apa sih yang Gofar sakit. Oh, Teman Pak kisah Gofar. sakit dulu, Mas Gofar izin. Ya. Kalau Pak Gofar Gofar, sakit, Bu. mari kita doakan semoga Pak Gofar lekas sembuh ya. Amin. Ya masih semangat ya anak-anak ya. Ya. Semangat Bu. Anak-anak, karena ini masih pandemi, virus coronanya masih ada, kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Siapa yang tahu protokol kesehatan itu apa aja? Pakai masker, Bu. Pakai masker. Terus yang lain, Bu, harus rajin mencuci tangan. Terus menjaga jarak. Jangan lupa makan makanan yang sehat dan bergizi. Kalau kita makan makanan yang bergizi, memakan makanan yang sehat, nanti organ-organ pencernaan kita juga sehat. Akan menyebabkan tubuh kita menjadi sehat juga. Siapa yang masih ingat pelajaran kemarin tentang organ pencernaan? Organ pencernaan dimulai dari apa yang pertama? Mulut, Bu. Makan kan dari Mulut. Ya, betul. Selanjutnya, setelah mulut, kerongkongan, Bu. kerongkongan. Selanjutnya apa? Kerongkongan, Selanjutnya setelah kerongkongan ada makanan masuk ke dalam lambung. Setelah itu masuk ke usus halus, lalu ke usus besar, lalu ke lalu keluar melalui anus. Ya, untuk dalam pembelajaran hari ini nanti Bu Guru harapkan setelah berdiskusi dan melihat PowerPoint dari Bu Guru, kalian bisa menganalisis gangguan pada organ pencernaan dan mengetahui cara menjaga organ pencernaan manusia. Setelah itu, kalian bisa membuat gambar organ pencernaan dan gangguannya, gangguan yang dialaminya. Bu Guru mau share bacaan ya. Ayo membaca. Ini Bu Guru ada bacaan tentang ujang, siti, dan beta yang berbincang-bincang di depan kelas. Kalian boleh membacanya dulu. Sudah selesai, anak-anak? Sudah, iya. Ini ceritanya tentang apa? Jajan sembarangan. Jajan sembarangan. Terus jadi sakit perut, jadi diare, Bu. Jadi sakit diare. Sekarang apa yang menyebabkan diare? Siapa yang tahu? Makan jajanan sembarangan, Bu. Iya, makanan jajan sembarangan. Jajannya nggak bersih, Kenapa Bu. makan sembarangan? Iya, betul. Makan jajan sembarangan, jajanannya itu terkontaminasi virus atau bakteri ya. Ya, nanti bisa menyerang saluran pencernaan. Terus bagaimana bisa terjadi diare? Siapa yang tahu? Karena perutnya sakit, Bu. Iya. Ada kuman masuk, Bu. Ada kuman masuk.
Diare terjadi karena ketika makanan atau cairan yang kita makan jumlahnya terlalu besar pada saluran usus. Secara normal, usus besar akan menyerap cairan makanan yang kamu makan dan meninggalkan kotoran yang setengah padat. Tetapi ketika cairan dari makanan yang kamu makan tidak diserap, maka hasilnya adalah kotoran atau feses kita akan menjadi cair dan encer. Bisa jadi ini karena virus atau bakteri dari makanan yang kita makan tadi. Ya. Sekarang amatilah, ini Bu Guru punya gambar organ-organ pencernaan. Sekarang diskusikan dengan teman kalian. Kelompoknya masih seperti yang kemarin Bu Galih buat ya. Sekarang analisislah, ini ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung, ada usus halus, ada usus besar, dan ada anus. Diskusikan dengan teman kalian. Kira-kira gangguan yang ada pada organ-organ ini apa ya? Silahkan kerjakan melalui LMS-nya ya. Nanti perwakilan kelompok akan membacakan presentasinya. Silahkan dibuka classroom-nya. Bu Guru beri waktu 5 menit ya. Sudah, Bu. Sudah, siapa yang bisa membacakan hasil diskusi dengan temannya? Ya, Bu. Ya, Lili, silakan. Mulut itu sakit sariawan, Bu. Ya. Di kerongkongan itu nganu Bu, radang, Bu. Ya, bisa. Lambung itu emah, Bu. Ya. Ya, kalau yang lainnya tidak tahu, Bu. Mungkin kalau anus itu anu ya, Bu ya. Kayak apa ya yang dioperasi itu tetangga saya, Bu. Ambil ya. Ambilin, Bu, ambilin. Ya, Bu, ambilin, lupa, Bu. Ya, terima kasih Lili. Untuk yang kelompok lainnya silakan. Mei, silakan. Sudah sama, Bu. Oh, sudah sama. Intan, coba Intan. Sama juga, Bu. Oh, sama juga. Yang beda siapa? Rifta Ya. biasanya tukang beda, Bu. Ya, terima kasih. Untuk gangguan-gangguan pada organ pencernaan, ini. Yang pertama, gangguan pada mulut. Biasanya kalau kita makan makanan yang misalnya terlalu panas atau terlalu dingin, atau kita kekurangan vitamin C, bisa menyebabkan sakit sariawan. Selanjutnya, alat pencernaan yang ada di mulut, ada sakit gigi, ada gigi. Kalau kita malas menyikat gigi, menggosok gigi, maka gigi kita juga akan bisa sakit. Itu juga mempengaruhi sistem pencernaan kita. Terus yang kedua pada kerongkongan tadi, maaf ini Bu Guru belum sebutkan. Pada kerongkongan tadi juga bisa radang. Menyebabkan radang juga bisa. Terus yang kedua pada lambung. Ada macam-macam, ada mah. Penyebabnya kalau kita telat makan, seharusnya lambung itu setiap hari kan bekerja terus. Kalau kita telat makan, tidak ada makanan yang diproses, menyebabkan dinding pada lambung bergesekan. Nanti akan menyebabkan sakit mah. Ya, perutnya akan perih, melilit. Terus ada tukak lambung. Tukak lambung itu sama, dinding lambungnya terluka karena bakteri atau kuman. Terus yang ketiga gastritis. Gastritis itu karena kita misalnya terlalu banyak makan makanan yang mengandung gas. Bisa menyebabkan asam lambungnya kita itu naik.
Ini ciri-cirinya kalau asam lambung kita naik itu biasanya sering sendawa. Sering sendawa, perutnya kembung. Kalau kita biasanya nyebutnya sebah gitu ya. Itu. Terus pada usus besar. Pada usus besar itu ada yang namanya konstipasi atau sembelit. Siapa yang tahu sembelit itu apa? Sembelit? Sembelit itu yang Nggak bisa buang air nggak bisa besar, Bu. nggak bisa pupuk. Iya, sembelit itu penyakit karena kurangnya serat, kita kurang makan sayur, kurang makan buah, kurang minum air putih, sehingga feses kita menjadi keras. Nah, karena keras itu sulit dikeluarkan, ya. Nanti cara mengeluarkannya bisa dengan diberi obat juga bisa, dengan kita makan pepaya supaya lancar juga bisa. Terus yang selanjutnya ada usus halus. Dalam usus halus itu biasanya sakitnya sakit tipes karena bakteri masuk melalui makanan yang kita makan. Mungkin karena kita lupa cuci tangan juga bisa. Terus jajan sembarangan seperti tadi, selain diare juga bisa menyebabkan sakit tipes karena kita nggak tahu makanan yang kita makan tadi bersih atau tidak. Terus yang selanjutnya usus buntu. Usus buntu ada terdiri dari dua. Yang pertama radang usus buntu. Radang usus buntu ini terjadi karena dalam usus buntunya itu terinfeksi bakteri. Ya, bakterinya tadi menyerang usus buntu sehingga terjadi radang. Kalau dibiarkan juga berbahaya. Terus yang selanjutnya apendiditis, ini juga menyerang usus buntu. Kenapa bisa? Bisa karena sisa-sisa makanan yang ada dalam usus tidak bisa dikeluarkan, diumbe cacing sehingga mengalami peradangan. Ya, ini umbe cacing ini biasanya yang tidak bisa keluar itu berupa biji-bijian. Makanya kalau orang tua kita dulu sering bilang, ayo jangan makan yang jambu biji, nanti bijinya bisa menyebabkan usus buntu. Nah, ya, betul, itu. Terus selanjutnya ada malnutrisi atau gizi buruk. Itu karena tubuh kita kurang bisa menyerap makanan yang kita makan. Ini bukan berarti kita kurang gizi, maksudnya tidak makan yang bergizi. Tidak, tapi tubuh kita yang kurang bisa menyerap makanan. Selanjutnya ada cacingan. Nah, cacingan. Pernah mendengar cacingan? Cacingan. Siapa yang tahu penyebabnya cacingan? Rifta, cacingan itu disebabkan karena apa? Jajan sembarangan, Bu. Jajan sembarangan. Iya, terus Shirley? besar ya, Bu. Tidak Iya, cuci tangan, Bu, waktu mau makan. Iya, betul. Belum cuci tangan saat mau makan. Sekarang kalian sudah mengetahui gangguan pada organ pencernaan manusia. Karena kesalahan kita mungkin atau kita kurang menjaga kesehatan, maka akan mengganggu organ pencernaan. Sekarang Bu Guru minta. Bu Guru minta. Ini tadi, cara menjaga organ pencernaan. Agar pencernaan kita sehat, apa yang harus kita lakukan? Cuci tangan sebelum makan. Cuci tangan sebelum Makan makan. makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat. Yang bergizi. Ya, makanan-makanan yang yang banyak. bergizi. Iya. Lalu apa lagi? Minum air putih yang banyak. Betul, minum air putih yang banyak. Kita lihat cara menjaga organ pencernaan manusia. Makanan-makanan yang bergizi seimbang. Menjaga kebersihan alat-alat makan dan bahan makanan. Minum air putih dalam jumlah yang cukup. Makan secara teratur. Menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan cara menggosok gigi dengan teratur.
Menggosok gigi dengan teratur maksudnya gimana? Kalian menggosok gigi sehari harusnya berapa kali? 3 kali itu waktunya gimana, Bu Mei? Pagi? Mandi pagi, terus mandi sore hari. sampai sebelum tidur. Oh ya. Terus menghindari makan makanan yang terlalu panas dan terlalu dingin. Ini juga mengurangi makanan yang mengandung banyak gula, misalnya permen, coklat, itu bisa menyebabkan sakit gigi. Terus mencuci tangan sebelum makan, ini harus ya, harus mencuci tangan sebelum makan, supaya makanan yang kita makan itu sudah bersih, tambah bersih lagi, tidak terkontaminasi dari tangan kita yang kotor. Selanjutnya, biasakan mengunyah makanan sampai halus. Biasanya kalau kita tergesa-gesa makan, aku sudah ditungguin temanku di luar, aku mau makan cepet-cepet gitu. Makanya udah cepet-cepet habis. Nah, itu juga bisa mempengaruhi pencernaan kita. Makan harus pelan-pelan, harus dikunyah sampai halus supaya udah dicerna oleh lambung. Selanjutnya mengkonsumsi banyak serat, misalnya buah dan sayur-sayuran. Yang ketiga tadi, tidak jajan sembarangan. Terus menghindari makan yang berlemak dan pedas. Ini nanti bisa mengakibatkan perut kita sakit. Sampai di sini ada yang bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke, kita lanjutkan. Masih ingatkah kamu dengan Ujang, Siti, dan Beta tadi? Masih ingat tadi cerita tadi? Ujang, Siti, dan Beta. Masih. Iya, Bu. Ternyata mereka berasal dari daerah yang berbeda loh. Mereka berasal dari daerah yang berbeda. Coba siapa yang tahu asal dari mereka? Ujang berasal dari mana? Bandung, Bu. Bandung. Siti. Jawa, Bu. Saya Siti punya, Bu. Jawa, Bu. Iya, Siti dari Jawa. Terus Beta. Dari Ambon, Beta. Maluku. Ya, betul. Meskipun mereka berasal dari daerah yang berbeda, dari kebudayaan yang berbeda, mereka tetap berteman dengan baik. Sekarang Bu Guru minta amati gambar. Ini kira-kira gambar apa anak-anak? Orang menari, Bu. Menari, Bu. Orang menari. Terus ada gambar apa lagi? Rumah ada. Tuh pengantin ya, Bu. Mobil, Bu. Sepasang pengantin itu, Bu. Iya, pengantin pakai baju adat. Terus yang lainnya? Padat, Bu. Gambar rumah itu, Bu. Gambar rumah. Ada gambar? Mobil. Pakaian adat itu, Bu. Pakaian adat. Ada bulunya, Bu. Bulu. Ada bulu. Bulu atasnya Bu kepala. Guru minta kalian berdiskusi lagi. Soal diskusinya sudah Bu Guru kirimkan lewat Classroom. Silahkan diskusikan dengan teman-temannya. Coba cari keanekaragaman yang kalian ketahui yang ada di Indonesia. Bisa bertanya jawab dengan temannya, bisa juga mencari dari sumber lain. Bu Guru beri waktu 5 menit. Sudah selesai? Sudah. Sudah, Bu. Yang lainnya?
Sudah, Bu. Coba perwakilan kelompok 1, silakan bacakan hasil presentasinya di depan teman-temannya. Nina, bisa bacakan hasilnya? Kelompok 1, Nina. Belum selesai, Bu. Bentar. Ya, Bentar ya, Bu. ya. Kelompok lainnya? Jayanti sudah selesai? Kelompoknya Jayanti? Saya lagi boleh nggak, Bu? Oh, yang lainnya? Jayanti baru dapat rumah adat, Bu. Oh, baru dapat rumah adat, ya. Iya. Boleh disebutkan, Bu? Boleh, silakan. Kalau di Jawa itu kan, di Jawa Tengah itu kan joglo. Ya. Terus rumah adat Gadang itu di Sumatera Barat. Terus rumah adat Limas itu di Sumatera Selatan. Ya. Yang lainnya? Tarian, Bu, kalau di Bali itu kecak. Ya, betul. Terus, udah aku itu dulu, Bu, teman yang lain. Ya, boleh. Lili bisa bantu temannya? Lili? Bu, apa, Bu? Tadi yang kamu lihat dari gambar, terus didiskusikan dengan temannya. Soalnya sudah Bu Guru kirimkan di LMS, bisa dilihat di sana. Lili sudah buka? Sudah, Bu. Ya, sekarang coba bacakan. Bentar, Bu. Rumah adat. Itu perbedaannya rumah, pakaian sama tarian ya, Bu? Ya. Ini Pakaian ya, Bu. Ya, pakaian. Terus? pakaian, tarian. Mulai goyang. Mau dijauhkan. Apa, Bu? Petek, Bu. Kebaya. Kebaya, ya. Kebaya. Bodoh, Bu, baju. Ya, terima kasih. Sekarang kita lihat dari hasil tadi, keanekaragaman. Macam keberagaman budaya, keanekaragaman budaya. Ada tarian daerah. Bisa dilihat dari gambar tadi, ada beberapa macam jenis tarian. Ada orang yang menampilkan gerak tarian berbeda. Yang kedua, rumah adat. Jadi di belakang juga ada beberapa contoh rumah adat. Terus ada alat musik, ada upacara, ada bahasa kita berbeda-beda. Ada pakaian adat juga, ada ciri-ciri makanan daerah, ada berbeda suku, dan ada juga berbeda agama. Meskipun kita berbeda-beda, ya, berbeda suku, berbeda bahasa, berbeda pakaian makanan, kita harus tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ya. Sekarang apa manfaat dari keberagaman budaya? Kita tadi beragam-ragam budaya, ada tari, ada bahasa, ada pakaian. Sekarang manfaatnya apa untuk negara kita? Bisa dipamerkan ke negara lain, Bu. Ya, betul. Bisa dipamerkan ke negara lain. Terus yang lain?
Iya, ini Menjadi ciri khas sekarang bangsa, manfaat Bu. keragaman budaya. Betul. Memperkaya hasanah budaya Indonesia karena kita terdiri dari banyak budaya yang berbeda. Terus menjadi ciri khas bangsa. Karena negara kita terdiri dari beberapa pulau, mestinya juga berbeda juga. Ada sukunya yang berbeda, adatnya yang berbeda, itu nanti bisa menarik wisatawan untuk melihat ke Indonesia, untuk datang ke negara kita. Terus untuk menambah kekayaan bangsa, ya toh, bangsa kita akan menjadi semakin kaya budaya karena banyak sekali kebudayaan. Selanjutnya akan menjadi warisan budaya Indonesia, ya. Selanjutnya Bu Guru minta, coba sebutkan. Karena kita beragam suku, beragam budaya, beragam bahasa, ya. Sebutkan, Bu Guru minta, bagaimana cara menjaga persatuan dan kesatuan agar kita tetap bersatu. Bu Guru minta satu. Iya, contohnya tidak sekolah. berantem, Bu. Tidak bertengkar. Ya, tidak ecek berantem. Bu, tidak mengecek. Ya, tidak ngecek temannya. Terus di lingkungan masyarakat, di sekitar lingkungan rumah kalian, gimana? Contohnya gimana menghargai perbedaan? Apa ya? Saling tolong menolong, Bu. Saling tolong menolong. Kerja bakti, Bu. Iya, betul, kerja bakti. Menjenguk orang yang sakit, Bu. Tetangga Iya, yang sakit. betul, menjenguk tetangga yang sakit. Sekarang kita cocokkan hasil dari tanya jawab kita. Cara menjaga kesatuan, cara menjaga keberagaman dalam persatuan di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah. Dengan teman-temannya, kita tidak boleh membedakan suku, bangsa maupun agama. Ya, harus tetap berteman, nggak boleh, oh kamu suku itu nggak boleh berteman dengan saya, nggak boleh begitu. Terus saling menghargai dan menghormati. Menghargai pendapat orang lain. Terus gotong royong, membersihkan tempat belajar. Kalau setiap pagi kita pasti akan ada regu piket, kita boleh membeda-bedakan. Oh, kamu harus ini, semuanya harus bekerja sama. Terus selanjutnya semangat mengikuti pembelajaran. Meskipun misalnya kita berbeda bahasa, seperti kita, ada yang dari Jawa, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Sunda. Kita harus tetap semangat, meskipun kadang Bu Guru lupa pakai bahasa Jawa, ya. Kan harus tetap semangat, jangan sampai, Bu Guru pakai bahasa Jawa, aku malas, nggak boleh ya. Ya. Selanjutnya, di lingkungan keluarga, ya bekerja sama membersihkan lingkungan. Harus bekerja sama, misalnya kita punya paman yang dari, paman kita belum ganti. Udah? Ya, Bu. Sudah, Bu, di lingkungan keluarga. Di lingkungan keluarga. Misalnya paman kita yang dari Sunda misalnya, datang ke rumah, main ke rumah. Pada waktu itu kita kita bekerja sama, misalnya membersihkan halaman. Kita nggak boleh, paman dari sana, nggak sama-sama kita, nggak boleh ikut bersih, nggak boleh. Tetap harus bekerja sama meskipun kita berbeda. Terus menghormati anggota keluarga juga sama. Menolong adik mengerjakan PR. Berbakti kepada orang tua, meskipun orang tuanya berbeda suku misalnya. Terus gotong royong menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan. Terus di lingkungan masyarakat, contohnya ada saling menghormati, saling menghargai, memiliki persatuan meskipun berbeda agama, suku, dan budaya. Terus melestarikan budaya dari daerah lain juga bisa. Memiliki toleransi antar warga. Misalnya contohnya teman kita ada dari daerah Sunda, misalnya Sunda ada, misalnya kalau kita ada selamatan, misalnya ada selamatan orang Sunda berbeda dengan cara kita selamatan, itu boleh, kita nggak boleh
nggak boleh meluri apa ya? Itu pokoknya membeda-bedakan ya, tetap harus sama meskipun beda cara, yang penting niatnya sama. Ya. Selanjutnya ada menghargai dan mendukung pemimpin negara. Lah ini juga sama. Meskipun Bapak Presiden kita dari Jakarta, ya, kita dari Jawa, Herli dari Sumatera, kita nggak boleh itu presidennya orang Jakarta. Kita nggak boleh seperti itu, harus sama. Kan? Ya, Bu. Ya, Bu. Setelah kita belajar tadi keberagaman, terus manfaatnya untuk Nusantara, terus cara menjaga persatuan dan kesatuan. Ada yang mau ditanyakan? Sampai di sini? Ada yang mau bertanya? Oh, enggak ada. Setelah ini nanti silakan kalian kerjakan soal RKPD yang ada di kelas ya. Dikerjakan, bisa langsung dikerjakan. Terus untuk tugas selanjutnya, Bu Guru minta kalian membuat poster tentang keberagaman. Ini ada, Bu Guru ada contohnya. Kalian nanti bisa mencarinya lewat internet atau sumber-sumber lain. Setelah dikerjakan, nanti bisa difoto, lalu kirimkan lagi ke LMS. Di situ ada nanti sudah Bu Guru berikan tugasnya. Karena tidak ada yang bertanya lagi tentang materi ini, setelah kita melakukan pembelajaran dari awal, apa yang kita pelajari hari ini? Gangguan apa tadi? Organ pencernaan. Iya, gangguan organ pencernaan. Lalu keberagaman budaya. Terus kalian pelajaran apa yang kalian sukai hari ini? Saya suka keberagaman, Bu. Ya, suka bajunya keberagaman. bagus-bagus. Terima kasih. Nah, anak-anak, pelajaran hari ini telah selesai. Ibu Guru mengingatkan, jangan lupa tugas-tugas yang ada di classroom-nya dikerjakan ya. Bu Guru tunggu nanti sampai jam 2 siang. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.